perahunya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Mereka berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Tuhanku, berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu reda. Dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, saudara sekalian, para mahasiswa yang dikasih oleh Tuhan, saya masih bisa dengar karena di sini hujan. Mudah-mudahan sinyal tidak terganggu. Yesus tahu bagaimana cara melatih murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Perkataan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, sekaligus juga adalah pengajar. Sebagai Tuhan, Yesus memimpin mereka, menyelamatkan mereka, memanggil mereka menjadi murid-muridnya. Sekaligus sebagai guru, Yesus bertanggung jawab untuk membina iman, membina panggilan mereka menjadi murid-murid yang sama seperti gurunya. Dalam kisah ini, kita mau belajar bagaimana latihan iman dari sang guru atau Tuhan dan guru kepada murid-muridnya. Ini adalah kesempatan terbaik yang Yesus beri kepada murid-muridnya. Kita memahami latar belakang cerita ini bahwa sebelum Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat atau pergi menyeberang Danau Galilea, pergi ke seberang, maka peristiwa pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Satu peristiwa yang sangat bersejarah yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya melihat secara langsung peristiwa yang luar biasa. Hanya dengan 2 ikan, hanya dengan 5 roti, 5.000 orang bisa diberi makan. Dari situasi persediaan yang sangat tidak masuk akal, bisa dinikmati, diubah oleh Yesus menjadi banyak sekali. Kemudian ribuan orang dipuaskan hanya dengan persediaan yang terbatas. Nah, ini pelajaran yang Yesus beri kepada murid-murid. Mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ribuan orang bisa makan dari persediaan yang terbatas, persediaan yang tidak mungkin, persediaan yang menipis, tapi Yesus bisa mengubah itu menjadi persediaan yang banyak dan memuaskan, mengenyangkan ribuan orang. Satu peristiwa yang luar biasa yang secara langsung dilihat oleh murid-murid. Dan ini maksudnya adalah bahwa Yesus sedang menyiapkan mereka untuk belajar dari gurunya dan Tuhannya. Peristiwa mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Tidak hanya guru, tapi Tuhan. Jadi Yesus sudah membuka mata murid-muridnya untuk melihat bahwa dia adalah Tuhan dari sisi mujizat. Sebagai guru yang baik, Yesus mengajar mereka. Di hadapan ribuan orang, Yesus memberi pelajaran.
Sesudah selesai pelajaran, Yesus mengajak kepada guru yang baik. Kemudian disusul dengan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Maksudnya apa dari pelajaran ini, peristiwa ini? Ada maksud tersembunyi yang pagi ini Pak sampaikan untuk kita semua. Kita sedang belajar dari Yesus yang adalah Tuhan tapi juga sekaligus guru. Apa maksud Yesus menyiapkan pelajaran ini kepada murid-murid? Ada 3 hal yang kita mau lihat pagi ini. Yang pertama adalah Yesus sedang melatih mereka untuk memisahkan pelayanan dan juga memisahkan hubungan mereka dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa sesudah Yesus memberi makan 5.000, sesudah Yesus mengajar, kemudian memberi makan 5.000 orang dari persediaan yang terbatas, ribuan orang menjadi dipuaskan, kemudian ada persediaan, ada sisanya. Sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Kepada orang banyak Yesus berkata, ulanglah. Kepada murid-muridnya Yesus berkata, pergilah ke seberang, mendahului aku. Nah, apa maksud pelajaran yang Pak mau sampaikan kepada kita pagi ini? Bahwa Yesus di dalam melakukan pelayanan, tapi Yesus sangat menghargai waktu. Yesus juga sangat menghargai pelayanan dan pemisahan pelayanan dengan orang dan juga dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Sebagai guru, dia mengajar, melakukan tugas pelayanan, mendidik dan menyiapkan murid-muridnya menjadi murid dari penerus dan sekaligus mempraktikkan apa yang diajarkan. Tetapi sebagai Tuhan, dia harus melakukan sesuatu dan menyiapkan dirinya. Itu sebabnya dia menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia. Kemudian dia menyuruh orang banyak untuk meninggalkan tempat itu. Ini pemisahan yang luar biasa. Yesus sangat menghargai waktu. Ada waktu di mana kita melakukan pelayanan, berjumpa dengan banyak orang, berbicara dengan orang, mengajar orang, menyampaikan firman Tuhan kepada orang. Tapi ada waktu di mana kita harus memisahkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama Yesus beri adalah harus adanya pemisahan waktu antara kita dengan orang dalam pelayanan kita, tapi juga antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita berkata bahwa Yesus memisahkan diri, menyendiri, lalu berdoa kepada Bapa. Pelajaran lain yang tersembunyi adalah, saudara sekalian, mahasiswa dan semua yang kita ilustrasi. Sehebat-hebatnya kita melayani, sepintar-pintarnya kita melayani, tapi jangan lupa bahwa kita juga membutuhkan waktu untuk mengisi kehidupan rohani kita. Ada teman Pak dulu di kuliah S2 di Bakti Semarang. Setiap semester itu dia masuk untuk kuliah. Kuliah 2-3 bulan lalu dia berhenti, dia istirahat, dia melayani. Nanti semester depan dia masuk lagi. Jadi atau kapan selesai. Nah ditanya, kenapa Pak tiap semester masuk? Tidak tuntaskan saja. Lalu dia berkata, saya masuk 2-3 bulan untuk cas pengetahuan teologi saya, pengetahuan Alkitab saya. Sesudah itu saya berhenti untuk melayani. Kalau habis materi di otak saya kembali lagi kuliah. Nah ini satu ilustrasi yang tidak perlu kita tiru ya. Tapi makna di situ adalah bahwa kita butuh sesuatu yang kita harus masukkan dalam pengetahuan kita. Sama. Pelajaran yang Yesus beri kepada murid-muridnya adalah ada waktu di mana kita melayani dengan orang. Segiat-giatnya melakukan mujizat, mengajar, tapi ada waktu di mana kita harus khususkan dengan Tuhan. Makanya Yesus mengasingkan dirinya lalu berdoa kepada Bapa di surga. Kita harus mengisi kebutuhan rohani kita. Jangan lupa. Kita melayani orang, berjumpa dengan orang, tapi kita juga harus mengisi kebutuhan rohani kita. Sehebat-hebatnya kita membutuhkan Tuhan.
Dengar ini baik-baik. Kita harus belajar mengisi. Itu sebabnya orang berkata bahwa belajar itu adalah rentang kehidupan. Tidak berhenti apalagi dengan Tuhan. Kita harus terus menerus duduk di hadapan Tuhan. Nah, ini pelajaran pertama. Yesus mengajar murid-murid, melatih mereka, menyiapkan mereka menjadi murid-murid. Maka yang pertama Yesus buat adalah harus adanya pemisahan. Waktu kita dalam pelayanan, waktu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, ini cara guru yang baik. Yesus menjadi teladan, contoh yang baik dalam melatih murid-murid. Yang kedua, ada tujuannya adalah Yesus melatih iman. Tadi Pak katakan bahwa tidak cukup kita melihat, tidak cukup kita mendengar. Tapi murid yang baik itu adalah harus mempraktekkan. Sesudah melihat, sesudah mendengar, maka mempraktekkan. Dan guru yang bijaksana adalah guru yang seperti apa Yesus lakukan. Mengajar murid-muridnya, memberi contoh, kemudian ayo menyiapkan mereka untuk mempraktekkan. Itu sebabnya Yesus berani memerintahkan mereka untuk berangkat berangkat danau. Puji Tuhan karena Tuhan beri kesempatan untuk sampai di danau. Dan Pak bisa lihat bagaimana danau itu begitu tenang. Gelombangnya sangat parah. Situasi ini pada waktu Yesus memerintahkan murid-murid kemungkinan tenang. Itu sebabnya Yesus bilang ayo itu menyeberang lebih dulu. Lalu murid-murid menyeberangkan. Nah, pelajaran kedua di situ adalah bahwa Yesus mau melatih iman murid-murid. Jadi tidak hanya mereka mendengar tadi, melihat, tapi selanjutnya harus ada latihan iman. Guru yang bijaksana itu memang begitu. Membiarkan murid-muridnya untuk iman mereka dilatih. Itu sebab Yesus membiarkan mereka untuk menyeberangkan. Sampai di tengah danau atau dalam perjalanan berapa mil jauh dari tepi pantai, Alkitab berkata mereka diombang-ambingkan oleh angin yang cukup kuat. Angin yang cukup hebat melanda mereka. Nah, lalu Alkitab juga berkata bahwa jam 3 pagi Yesus mulai datang menemui mereka. Jam 3 pagi dalam konteks orang Yahudi adalah jam jaga, pergantian jaga. Jam itulah Yesus datang menemui mereka di tengah laut. Pada waktu Yesus datang, Alkitab berkata bahwa mereka begitu takut, berteriak-teriak. Bahkan mereka anggap bahwa Yesus itu adalah hantu. Coba lihat. Siang harinya sampai pada sore hari mereka sudah melihat bagaimana mujizat yang luar biasa dari Tuhan mereka. Mereka sudah lihat bagaimana pelajaran-pelajaran praktis dari guru mereka, yaitu Yesus, sang guru agung mereka. Tapi pada waktu mereka berhadapan dengan situasi di mana guru tidak ada, Alkitab berkata bahwa mereka menjadi takut. Mereka berteriak, ketakutan. Bahkan mereka beranggapan bahwa Yesus adalah. Nah, saudara, seringkali kita mengalami situasi yang sama, kondisi yang sama, keadaan yang sama, dan pagi ini Pak juga mau katakan kepada semua pagi ini bahwa jangan pikir seorang hamba Tuhan yang sudah berpengalaman, yang hidup bertahun-tahun dengan Tuhan yang melayani, itu tidak akan mengalami keadaan yang sama. Pasti mengalami keadaan yang sama. Akan perlu dengan ketakutan ketika ada suatu peristiwa penting melanda hidup. Ada keadaan tertentu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi dalam dirinya, itu bisa membuat dia akan bergumul. Bahkan mungkin hilang iman. Takutan. Pelajaran yang kamu kasih kepada saudara pagi ini, pernah dalam situasi yang seperti ini Pak juga pernah alami. Ini sebagai satu pengalaman kesaksian untuk menguatkan kita semua
dan menemukan kebenaran ini. Anak nomor 3 kami satu saat dia sakit, waktu masih SD, lalu dia sakit, dijemput dari sekolah waktu SD, lalu dibawa ke rumah dinas waktu itu, kemudian dia karena demam, lalu dikasih minum obat oleh ibu, kemudian ditaruh di kamar karena ibu kerja, ibu kembali ke kantor waktu itu, lalu saya dari kantor, saya kembali ke rumah untuk temani dia. Sesudah berdoa, kasih dia minum obat. Sesudah itu saya katakan kepada dia, Rona, Bapak keluar ke depan, ke depan sebentar, nanti kembali, kamu tidur. Waktu mungkin tidak sampai 7 menit, saya ada di depan teras, lalu saya kembali ke dalam kamar. Saya kaget karena dia sudah kejang. Dia sudah kejang, kemudian sudah keluar busa dari mulutnya, ada buih dari mulutnya, dan itu membuat saya panik. Lalu waktu angkat dia, taruh di bahu saya, lalu berdoa. Tidak ada perubahan apa-apa. Makin berdoa, rasanya dia makin lemah, sampai rasanya sudah tidak ada lagi nafas. Dan memang benar, waktu itu saya hilang akal, penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Saya berdoa untuk orang dalam pelayanan, orang sakit sembuh, orang yang diganggu setan dilepaskan. Dan saya saksikan sendiri dengan biji mata, bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Tapi peristiwa ini begitu Pak alami sendiri, Pak hilang akal. Rasanya tidak ada iman lagi. Tidak ada keyakinan sedikit pun. Kenapa? Karena sudah tidak ada nafas lagi. Lalu Pak berdoa kepada Tuhan. Pak katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya belum siap kalau Tuhan ambil anak ini. Kembalikan nafasnya. Saya belum siap. Kenapa saya berdoa demikian? Karena saya penuh dengan ketakutan. Padahal saya sudah melayani banyak orang. Doakan orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat. Artinya pengalaman-pengalaman rohani yang terjadi di depan Pak karena Tuhan, itu Pak saksikan dengan mata sendiri. Tapi peristiwa ini terjadi bagi Pak di situlah sebagai hamba Tuhan tidak ada lagi iman. Jadi Pak tidak heran ketika murid-murid berkata begitu. Nah waktu itu sudah tidak ada iman, lalu Pak turunkan Rona, lalu taruh di pangkuan, kemudian sudah tidak ada lagi doa. Pak hanya duduk diam saja, lalu melihat. Sekitar setengah jam kemudian, ya, Pak pegang ini, semua sudah tidak ada napas, sudah tidak ada lagi yang bergerak, yang tidak menunjukkan nadinya bahwa ini anak hidup. Lalu mungkin sekitar setengah jam, tiba-tiba matanya mulai bergerak. Nah saat itu Pak minta mahasiswa, kami bawa anak ini dengan ibu, kami larikan ke rumah sakit. Nah, lalu sampai di rumah sakit, ya, puji Tuhan dia tertolong. Ini maksud Pak. Peristiwa-peristiwa semacam ini seringkali kita alami dan membuat kita hilang keyakinan kita. Kenapa? Karena rasa takut yang besar dan menghilangkan keyakinan kita kepada Tuhan. Pak jadi bingung waktu itu, tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan dia. Dan peristiwa itu menguatkan iman Pak sendiri. Lalu Ronald berkata, Pak, saya menjadi hamba Tuhan seperti Pak. Nah, sekali para mahasiswa yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan melatih murid-murid untuk iman mereka. Walaupun mereka takut. Kemudian dalam situasi itu ada satu pahlawan walaupun gagal, Petrus. Rupanya mereka mengenal, karena Tuhan berkata jangan takut.
Lalu Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah saya berjalan ke sini. Lalu Tuhan bilang, silakan jalan, silakan kemari. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air seperti jalan di tanah atau di atas tanah. Tapi begitu ada tiupan angin, rasa takutnya muncul, lalu Petrus. Tapi tidak lihat Petrus yang gagal imannya karena tenggelam akibat dari angin. Tapi ada satu yang luar biasa adalah ada satu orang yang berani mempraktikkan imannya. Tuhan, kalau engkau itu, Tuhan, suruhlah saya berjalan. Suruh saya berjalan. Dia yang dimaksud oleh Pak ada praktik iman. Praktik iman. Yesus membiarkan mereka dengan tujuan menurut iman mereka harus ada praktiknya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat, sudah mendengar. Jadi mereka harus mempraktikkan. Walaupun gagal. Yesus kemudian mengulurkan tangan, lalu mengangkat Petrus, bawa ke atas perahu. Lalu kita berkata, damai itu dia di sini. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita dalam masalah atau dalam kehidupan kita ada masalah akan selesai. Asal ada iman yang mau bertindak. Dan jangan lupa ketika kita berkata kepada Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruh saya berjalan. Kita berjalan. Bukan berarti masalah selesai. Ada masalah. Dan tergantung yang apa yang kita hadapi. Kalau kita punya iman yang kuat walaupun masalah, tetap kita berjalan sampai kita bertanya Tuhan. Tapi kalau tidak, kita akan berjalan. Jangan khawatir, ada Tuhan. Ingat pernah Pak Khotbah dan berkata, pada satu saat seorang raja kaisar Romawi naik kapal, lalu dia berkata kepada nakoda itu, bersamamu. Keberuntungan kaisar ada bersamamu, jangan takut. Artinya apa? Raja dengan pengawalan ketat atau kaisar dengan pengawalan ketat, dengan perlindungan keselamatan karena kesiagaan dari semua pasukan, sedang bersama kapten itu. Jadi jangan takut. Sama dengan pelajaran ini, ada Tuhan bersama kita, jangan takut. Pada waktu Tuhan ada di atas perahu, angin menjadi reda, semua menjadi selesai. Praktek iman. Baru yang ketiga adalah koreksi iman. Guru yang bijaksana itu tidak hanya mengajar, menjelaskan prioritas ini, dan juga tidak hanya menunjukkan praktek, tapi kalau ada praktek, ada kesalahan, dia akan memperbaiki. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memperbaiki mereka. Apa kata-kata perbaikan Yesus kepada mereka? Mengapa kamu percaya? Mengapa kamu mau? Guru yang baik menyelesaikan masalah dengan koreksi yang bijaksana. Guru yang baik. Pak belajar dari cara Yesus menyelesaikan masalah. Kita belajar dari cara Yesus menyelesaikan masalah. Yesus mengoreksi mereka dengan bijaksana. Karena Yesus tahu mereka sedang belajar. Yesus mengajar mereka untuk memisahkan diri. Dalam pelayanan ada pemisahan waktu yang baik antara mereka dengan Tuhan. Lalu ada praktek iman. Akibat dari apa yang mereka sudah dengar dan lihat. Dan kalau ada kesalahan, mereka diperbaiki dengan bijaksana. Saudara sekalian, seringkali Pak lihat ada kesalahan, tapi dengan bijaksana Pak perbaiki. Dengan bijaksana. Kita berusaha dengan rendah hati, dengan bijaksana, kita memperbaikinya. Dan Pak harap saudara belajar dari iman, keadaan yang patuh dan berbuat. Belajar rendah hati. Belajar memperbaiki keadaan yang ada dengan rendah hati.
dengan sabar. Dengan sabar. Karena bukan kita yang menyelesaikan masalah, Tuhan yang menyelesaikan masalah. Mungkin kita beranggapan bahwa seperti murid-murid, Tuhan yang berbaik hati dengan kita anggap Tuhan itu setan. Tidak bisa menghargai Tuhan. Tapi Tuhan tenang. Tuhan hanya berkata, kenapa kamu bimbang, kenapa kamu takut? Karena ketakutan itu akan menghilangkan iman. Seperti apa yang Pak alami. Kebimbangan itu akan melenyapkan keyakinan kita dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengoreksi mereka dengan hikmat. Kesempatan untuk dikoreksi dan diperbaiki. Murid-murid, apa respon mereka? Mereka menjadi tenang. Melihat ada mujizat lagi yang terjadi. Petrus diangkat kembali. Terjadi di depan mata mereka. Yesus dengan Petrus di atas perahu, danau menjadi tenang. Di pelajaran lagi ada mujizat lagi. Lalu apa respon mereka? Mereka menyembah Tuhan. Dalam teks terakhir, mereka menyembah Tuhan. Nah, inilah yang Pak mau sekalian. Bukan mujizatnya yang penting. Tapi ada 3 dalam kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, sebagai murid yang sedang belajar dari Tuhan, ada 3. Begitu kita lemah, kita jatuh, tapi pengakuan kita terus kepada Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Itu yang penting dalam hidup kita. Itu yang terjadi dengan murid-murid. Kegagalan tidak membuat mereka untuk tidak mengakui Tuhan. Mereka berkata, sesungguhnya Engkau anak Allah. Hari ini mungkin kita merasa Tuhan tidak menolong kita, atau kita merasa kita lemah. Tapi kelemahan itu jangan membuat kita untuk tidak mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jangan sampai kita tidak mengalami mujizat baru kita katakan, oh ini bukan Tuhan. Dan bukan soal ada mujizat baru kita mengakui Tuhan atau menyembah Tuhan sebagai Allah. Dan ingat, panggilan Tuhan kepada kita itu sudah menjadi indikasi yang kuat bahwa Tuhan memanggil kita menjadi murid. Kita sedang belajar tahapan demi tahapan sampai kepada koreksi. Dan terakhir harus ada pengakuan dari kita. Tuhan, Engkau Allah, kami menyembah Engkau. Inilah yang Yesus maksudkan dalam pelajaran. Klimaksnya adalah ada penyembahan. Koreksi iman itu muaranya adalah Engkau Tuhan, Engkau Allah saya, Engkau Juru Selamat saya. Ya, ini renungan kita pagi ini, kiranya Tuhan berkati kita terus mengasihi dan belajar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil kita, Dia adalah Tuhan yang melakukan mujizat, tapi Dia adalah guru yang mengajar kita untuk kita tahu memisahkan waktu antara kita dengan orang, antara orang dengan kita, tapi antara kita dengan Tuhan. Kita belajar dulu itu, menyaksikan, melihat mujizat, lalu kita ada kesempatan untuk mempraktikkan. Walaupun gagal, jangan berkecil hati. Walaupun gagal, ingat, kegagalan itu tidak memisahkan kita dengan Tuhan. Kegagalan itu justru ada Tuhan di situ. Dan pada waktu Dia ada, masalah selesai. Dan Dia adalah Tuhan, Dia adalah guru, maka Dia siap mengoreksi kita, memperbaiki kita. Dan akhirnya kita harus terus menyembah Tuhan. Jangan berhenti pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dan pengakuan kita kepada Tuhan. Makna ini yang diungkap oleh Paulus di dalam Filipi. Semua lidah akan mengaku, semua mata akan memandang bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu saat semua umat manusia yang diciptakan alam raya ini akan mengakui ketuhanan Yesus secara universal bahwa Yesus adalah Allah. Nah, itu pengakuan universal. Apalagi kita yang menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hati. Amin. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus,
menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali untuk menjemput kita semua sebagai saleh-saleh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.